Halo guys, balik lagi. Di sini saya akan menjelaskan materi STP. Untuk slide selanjutnya, apa itu STP? Nah, STP adalah Spanning Tree Protocol. Protokol yang berfungsi untuk mencegah looping menggunakan topologi redundant switch. STP biasanya digunakan jika switch memiliki 2 jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, di sini saya memiliki contohnya. Nah, untuk contohnya di sini kita memiliki 3 switch dan 2 PC ya. Kita inikan dulu. Untuk dampaknya ini bisa terjadi looping dan freeze. Nah, kenapa itu? Karena misal nih, PC1 dia mengirimkan paket ke PC2. Jadi prosesnya menuju ke switch ini, lalu habis dari switch ini dia nge-broadcast ke sini dan ke sini. Lalu ini nge-broadcast ke sini, ini ke sini, ke sini. Nanti akhirnya pada ke sini, lalu dibalikan lagi dan terjadi looping. Nah, hingga jika terjadi looping, maka para switch ini akan terjadi freeze. Nah, itulah dampaknya. Nah, untuk solusinya kita memblokir salah satu jalur pada switch yang tadi sudah looping. Nah, misalnya di sini kita memblokir jalur yang ini. Ini secara fisikal ada 3 kabel yang terhubung, tapi secara itunya hanya 2. Jadi ini hanya panjangan sajalah. Ini kita blokir, jadi tidak guna. Untuk prakteknya kita di Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang kita sudah masuk pada halaman Cisco Packet Tracer. Ini saya sudah siapkan 2 switch dan 2 PC ya. Seperti yang tadi dicontoh, tapi di sini saya menyiapkan 2 saja. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah orange. Ini tuh sudah diblok dari aplikasinya secara langsung, dari Cisco-nya langsung. Kita nggak ada menggunakan perintah apapun. Kalian bisa lihat di sini masih kosong. Ini juga kosong. Nah, ini kalau kita tes, saya lupa masukkan IP. Kita masukkan IP terlebih dahulu. Nah, ini kita tes. Nah, dia akan successful. Karena ini jalurnya sudah ada yang diblok salah satunya. Nah, gimana sih cara unblocknya? Kalian masuk seperti biasa ke enable dan configuration terminal. Lalu di sini kalian tinggal ketik no spanning tree VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Karena VLAN 1 itu VLAN yang umum ya di sini. Nah, ini sudah hijau tapi dia pindah ke yang sebelah kiri. Kita unblock juga ini sebelah kiri. VLAN 1. Nah, ini udah ya. Udah saya setting. Nah, kalian bisa lihat, ini kan sudah di-unlock dua-duanya, maka dia akan in progress atau violet. Nah, kenapa violet? Kita bisa lihat di sini, kita simulation perbesar. Aduh. Nah, ini kita perbesar. Kita kirim paket dari sini ke sini. Dia bakal ke switch, bakal ke switch lagi, ke switch lagi, ke switch lagi, dan terus menerus dia akan nge-looping ya guys ya. Jadi dia tidak akan sampai ke PC satu ini. Dia akan terus menerus seperti itu. Dan jadilah violet. Oke. Nah, di sini saya memiliki satu contoh lagi ya. Tapi sebelumnya, di sini kita matikan dulu nih yang hijau-hijau. Kenapa dibilang ini sama yang hijau-hijau ini? Kita matikan dulu. Kita ke sini. Preference. Showing light-nya kita matikan saja. Nah, ini udah hilang ya. Kalau seperti ini, kita sekarang menjelaskan teorinya. Jadi, di tiga ini kita ada yang namanya
root bridge. Root bridge. Root bridge ini adalah pusat atau ketua dari switch. Nih, dari ketiga switch ini, root bridge-nya itu adalah pusatnya. Jadi, untuk menentukan root bridge, kita memiliki bridge ID. Nah, apa sih bridge ID itu? Bridge ID adalah aturan yang menentukan root bridge. Nah, lalu untuk mencari bridge ID, kita juga mempunyai yaitu priority atau MAC address. Nah, ini dia nih. Ketiga ini. Nih. Jadi dari tiga switch ini kita memiliki root bridge. Nah, root bridge ini adalah pusat dari ketiga switch ini. Nah, untuk mencari root bridge, kita harus menentukan bridge ID-nya atau aturan yang menentukan root bridge. Sebelum kita mencari bridge ID, kita mencarinya menggunakan priority atau MAC address. Nah, kita juga memiliki default dari priority ini, yaitu 32768. Nah, ini adalah default dari priority ini. Waduh, kelihatan ya? Sini aja. Nah, ini adalah default dari priority. Coba bentar, kita geserkan terlebih dahulu. Yang ini kita geser ke ujung. Nah, oke, ini kan tadi ini yang priority. Nah, untuk yang MAC address itu menggunakan hexa. Jadi, misal 0 sampai 9 dan A sampai F. Nah, jadi ini. Mari kita atur dulu. Nah, ini priority ini tuh ini 32768 dan MAC address itu 0 sampai 9 lalu A sampai F. Apa sih 0 sampai 9 dan A sampai F itu? Jadi, karena dia menggunakan hexa, bilangannya itu ini contoh ya. Di sini MAC address dari switch pertama yaitu 0C. Nah, berarti A habis 9 itu dia berganti menjadi huruf yaitu A. Nah, berarti A itu 10, B itu 11, C itu 12. Dan begitu seterusnya. Ini contoh ya, 0C, 0 ABCD, 0D. Nah, di sini 0 E. Ini hanya contoh saja. Misalkan jadi MAC address dari switch pertama ini yaitu 12, ini 13 dan ini 14. Begitu ya. Maka selain root bridge juga kita memiliki non-root bridge. Nah, oke, sebagai contoh, misalkan kita jadikan ini sebagai pusat atau root bridge. Sebagai pusat dari ketiga switch ini ya, karena itu root bridge berarti ini non-root bridge. Dan ini juga non-root bridge. Nah, jika sudah kita menentukan ini, root bridge ini, kita juga menentukan port-portnya juga. Jadi FA0102 FA. Kita menentukan yaitu root port. Nah, untuk menentukan port mana yang tercepat. Root port itu adalah root port
menentukan jalur tercepat. Nah, ini untuk menentukan root portnya, di sini kalian tinggal melihat kabel mana yang tertuju pada root bridge atau switch pusat. Jadi ini di switch 3 yaitu ada FA01 dan switch 4 ada FA04. Sorry, 01 juga. Jadi ini adalah root port. Dan di sini juga root port. Nah, ini ya. Ini FA01 sebagai root port, ini FA01 sebagai root port. Nah, selanjutnya ada juga designated port atau port yang ininya up ya. Nah, kalau root bridge pasti dia designatednya bakal ini strip seperti ini. Nah, mari kita pindahkan sedikit. Nah, untuk designated, ini designated. Lalu ini designated. Nah, terus selanjutnya ada alternate port atau port yang di blok. Nah, gimana sih untuk menentukan alternate port itu? Kita menentukan dari MAC address yang paling besar. Jadi ini kan tadi ini 12, ini 13 dan ini ya benar-benar. Ini 12, 13, 14. Nah, maka jadi FA02 ini aman saja, tapi FA02 yang dari switch 4 ini adalah port yang di blok atau alternate port. Jadi ini tuh alternate. Nah, di sini alternate-nya. Jadi di sini kita bisa narik kesimpulan bahwa untuk menentukan root bridge atau pusat dari semua switch, kita harus menentukan bridge ID-nya dulu atau aturan yang menentukan root bridge. Nah, untuk menentukan bridge ID kita memiliki dua opsi yaitu priority atau MAC address. Ini untuk 32768 adalah default priority dan 0 sampai 9 AF ini adalah default MAC address. Selanjutnya itu kita menentukan root port atau menentukan jalur yang tercepat dan designated port dan alternate port. Jadi kita bisa menentukan mana port yang di blok. Oke, kan tadi kita sudah menjelaskan teorinya. Sekarang kita akan praktek. Sebelumnya di sini kita akan pindahkan teks-teksnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah memindahkan teks-teksnya. Lalu selanjutnya kita akan melihat MAC address pada setiap switch. Untuk melihatnya kita bisa masuk ke switch-nya dan ketik. Saya kurang masukkan interface ya. Interface pilihan 1. Nah, kita bisa lihat di sini ada MAC address-nya yaitu 000. Nah, pokoknya ini. Lalu kita copy. Masukkan ke sini. Paste. Ini adalah MAC address PC1, switch. Kita melakukan ini ke semua switch.
Nah, sudah. Lalu jika sudah seperti ini, kita akan menentukan root bridge-nya. Tapi sebelum menentukan root bridge, kita di sini hitung terlebih dahulu. Kita hitung 4 angka pertama saja. Misal di sini 0001 berarti ini hanya 1 saja. Karena 00 itu dianggap 0. Misalnya ini 1. Lalu ini C berarti A itu 10. A terlebih dulu aja 10. Lalu C berarti 11, 12. Nah, ini yang untuk menentukan root bridge kita lihat MAC address yang paling kecil yaitu ini. Berarti root bridge-nya ada di sini. Dan itu berdua adalah non root bridge. Nah, seperti itu. Lalu di sini kan kita akan menentukan root port-nya. Jadi root port-nya ini ya. FA01 itu root port. Dan yang ini juga root port. Lalu di segment port-nya di sini. Segment port lagi di sini. Dan terakhir yaitu alternate port. Nah, gimana sih cara menentukan alternate port? Kita lihat dari MAC address-nya saja. Kalau MAC address-nya besar, berarti itu adalah alternate port-nya. Jadi dia yang membloknya. Nah, ini ya. Tadi kita sudah menentukan ini di port-port ini. Sekarang kita akan membuktikannya. Bagaimana sih cara membuktikannya? Sini kita lihat terlebih dahulu di sini. Nah, untuk menentukannya, kalian tinggal ketik show spanning tree. Nah, sini kita bisa lihat ada root ID-nya. Priority 32769. Kenapa 32769? Karena dia priority ditambah sesuai VLAN-nya. Di sini kita VLAN 1, berarti 32768 ini yang default-nya ditambah 1. Karena VLAN-nya VLAN 1. Sesuai VLAN saja pokoknya. Jadi kalau dia VLAN 5, berarti 32768 ditambah 5. Jadi 32774. 73. Nah, jika sudah, kalian bisa lihat di sini, di bawahnya. Apakah sudah sesuai ya? Interface FA01 yaitu menjadi root port, benar. Nah, dan FA02 itu designated-nya, bukan yang membloknya. Oke, kita sudah benar sejauh ini. Selanjutnya kita akan cek ke switch yang satunya. Nah, kita cek. Bagaimana? Nah, kita seperti ini aja. Kita lihat F101 sebagai alternate atau yang membloknya ya. Kita sudah benar. F02-nya sebagai root port untuk jalur tercepat. Nah, benar. Ininya sesuai. Lalu yang terakhir, dia dua-duanya sebagai designated port. Nah, kita sudah benar sejauh ini. Oke, sudah terbuktikan. Jadi ini tuh gampang. Untuk sekian saja materi SCP dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.